Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abadah. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, hidayah karomah, sehingga dengan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar, menuntut ilmu, beramal dan beribadah, hakikat zahir dan batin wujud pada Tuhan. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan dan kita kalamkan dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Grup 12 Jamaah Sumatera Utara Kisaran yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang Allah izinkan, yang kita cintai, alhamdulillah kita akan kembali belajar, yaitu mengenai wawasan kerahasiaan, bagaimana caranya bisa menjadi hakikat Allah pada wujud sebuah diri, dan bagaimana cara kita mengimani Allah. Kalau Allah tidak diimani, tidak ada jalan dasar kita mengimani. Ini antara Allah dengan dewa itu sudah sama. Kalau orang yang tidak punya jalan untuk beriman kepada Allah, itu laksana dia seperti membesar-besarkan dewa. Kalau dia butuh, dia berdoa. Kalau dia ingin, dia meminta. Kalau dia tidak ingin apa-apa, dia tidak mau menyembah. Allah bukan dewa yang kapan kamu perlu saja kamu berdoa kepadanya atau meminta. Tolong audionya. Kalau kita tidak merasa atau tidak merasa mendewakan Allah, maka kita harus mengenal bagaimana kiat-kiat mengimani Allah dengan segala jalannya.
Bagaimana kiat-kiat kita mengimani Allah dengan jalan, sesuatu jalan. Bukan sebuah jalan yang mudah yang dibentangkan oleh Allah untuk dasar mempertuhan dirinya. Itu bukan jalan yang mudah. Tapi dikatakan itu jalan susah, tidak juga. Karena Allah memberikan peluang kepada orang-orang yang berilmu. Tinggal lagi kita, adakah ingin niat berilmu kepada Allah atau tidak? Kalau kita tunggukan, dikatakan sebuah yakin, dan kita menunggu kapan kita bisa, itu sama artinya meminta tanduk ke kuda. Tapi disuruh kita mencari jalan, seperti surat Ankabut 69, disuruh kita mencari jalan supaya bisa mendapatkan kemudahan, keberuntungan bertuhan kepada Allah. Mempertuhan Allah itu kalau dalam sebutan ini Islamnya baru setingkat iman, belum ada hubungan ilmu dengan ketuhanan. Membesar-besarkan, memuji-muji, melaksanakan kegiatan sunah-sunah yang bersifat seperti umpamakan dia adalah dahan dan ranting, tetapi tidak ada pohonnya. Apa pohon? Kodrat dari sunnah itu adalah ilmu. Itu pohon. Jadi kalau kita tidak berilmu kepada Allah, bukan sebuah pohon namanya, hanya sebuah ranting atau dahan. Terus bagaimana caranya kita menikmati hakikat, menjadi hakikat Allah? Tentulah kita mencari jalan. Nah, bagaimana kita mendapatkan jalannya? Kita ingat, kita lihat, kita dengar pernyataan Allah pada kutsinya, yang mana bermaknakan keakuan pada dirinya, menyatakan hanya hidup dan bersifat hanya kepada sifatnya. Nah, maksudnya seperti apa? Aku bersifat atau bertingkah pada sifatku. Nah, mana yang dikatakan pada sifatku? Yaitu kodrat diri yang tidak ada asal usulnya di langit dan di bumi. Berarti kalau kita bicara air, api, angin, tanah, itu hutan, itu alam, bukan umat. Kalau kita bicara kulit, daging, urat, tulang, itu makhluk, banyak berkeliaran. Apakah ini yang kamu katakan dirimu? Di alam kamu diinjak, di kodrat makhluk kamu jadi mainan-mainan dunia. Maka kita tingkatkan diri kita, yaitu diri fana yang tidak memiliki asal usulnya di dunia ini, baik di langit, baik di bumi. Bagaimana kita menetapkan seperti itu? Nah, kita kembali kepada kesadaran yang paling tinggi. Begitu kita menyebut aku, ya, begitu kita menyebut aku,
Aku ini adalah hu. Hu itu ha aras, u adalah rahasia, kekuatan dan rahasia. Itu diri aku, keakuan Allah, sebuah kekuatan yang ada dalam rahasianya. Ini rahasia akan menjadi tubuh nanti. Kekuatan ini akan menjadi batin dari tubuh. Jadi aku bersifat. Nah, bersifat itu bertingkah. Apa tingkah Allah? Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, berarti yang ada di kita ini adalah, ini namanya kodrat sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini sebuah kodrat. Ibarat telinga. Mana yang telinga? Kalau yang bisa dipegang ini namanya daun telinga. Yang telinga yang mendengar. Nah, itu namanya bersifat. Bola mata melihat. Kalau hanya bola mata ini dicopot, dia tidak bisa melihat sendiri. Tapi begitu dipasangkan, dia bisa melihat. Artinya apa? Itu bertingkah. Ada yang bertingkah di dalam kodrat yang 7 tadi, maka dia hidup. Nah, hidup ini, dia hidup dan dia bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar. Dengan 7 sifat tadi, ini yang dikatakan bersifat. Tapi yang 7 itu namanya kodrat sifat. Jadi kodrat sifat yang 7 masuk dia dan dia bergerak. Karena apa? 7-7-nya sudah bisa bergerak. Kodrat dia menjadi nyawa, iradat sudah menjadi zat. Nah, dan ilmu sudah menjadi tubuh, hayat semua sampai ke sama. Tapi kalau dia tidak hidup, apa gunanya? Nah, karena dia Allah bersifat, aku bersifat pada sifatku. Nah, seandainya yang 5 ini dia tidak kelihatan, dia masuk ke yang 5, maka bergeraklah yang 5 ini karena dia sudah masuk. Nah, begitu dia bergerak, itu namanya apa? Hidup. Ya. Nah, yang hidup adalah yang kodrat itu namanya zat. Jadi kalau sudah bertemu keakuan Allah pada zatnya dan membuat sifat ini hidup, maka inilah disebut dengan hayat. Ya, hayat. Jadi hayat ini, hidup ini setelah bertemu zat dengan sifatnya. Zat mewakili kodrat yang bersifat dan sifat adalah kodrat yang menerima. Maka dia bergerak. Nah, bergerak ini adalah hayat. Yang terlihat ini adalah zat. Yang bertingkah ini adalah hayat Allah pada zat yang bersifat. Nah, inilah kita. Ya. Inilah kita dalam kalimat la. La itu aku. Ilahi adalah diri rahasia atau dikatakan hidup. Ilaha pada zat illallah. Ya. Nah, disinilah sifat tadi. La ilaha illallah. Aku ada bersifat pada sifatku sendiri. Jadi kalau kita sudah merasakan, diam-diam kita duduk beribadah kepada Allah, astaghfirullah la ilaha illallah. Kita ingat yang tubuh ini adalah sifat, yang bergerak ini adalah hayat, dan yang terlihat semuanya adalah zat Allah. Jadi kalau kita melihat seperti ini adalah Allah bersifat pada zatnya yang
maujud berupa sifat. Ini adalah kodrat sifat. Masuk hayat keakuannya, maka dia hidup. Bertemulah sifat dengan zat, maka ini yang dinamakan hayat atau kehidupan Allah. La ilaha illallah. Jadi ketahuilah bahwasanya datangnya wujud Allah, keakuannya kepada sifatnya, maka ini dinamakan hayat, ya. Menyatu sifat yang 7 tadi pada zat keakuan, maka dia hayat seperti kita ini. Inilah yang disebut dengan hayatullah. Inilah yang dikatakan la maujudun ilallah. Jangan orang bilang la maujudun, kita bilang la maujudun ilallah, tapi tidak tahu prosesnya. Nah, ini namakan orang yang berdusta di jalan Allah. Fa iyama irabbikuma tukazziban. Jangan menjadi pendusta. Ingat itu. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Di sini nyatalah bahwasanya telah terjadi kehidupan pada zat dan bersifatnya Allah pada sifatnya, dan terlihat dalam bentuk batin yang maujud. Artinya wazahiru walal batinu, zahirmu adalah batinku sendiri. Nah, inilah berarti kalau kita sudah memahami dan mengingat kembali dan menerima pernyataan Allah kepada diri kita, barulah Allah bisa memberikan petunjuk. Kenapa? Yang bisa menerima petunjuk itu orang yang kodratnya dirinya adalah diri batinnya Allah. Kita lihat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Beruntunglah orang yang mendapat petunjuk atau diberi petunjuk. Seperti apa orang yang diberi petunjuk? Bihim, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Bihim artinya bi itu batin, ihim itu adalah wujud diri, ya. Jadi kalau kita sudah merasakan kita adalah wujud dari batin Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita apapun yang akan kita butuhkan dari Allah. Nah, disinilah kita baru bisa menerima kaji. Kalau kita belum siapkan, belum kita sadari aku yang bersifat pada sifatku sendiri, artinya aku yang bertingkah pada sifatku. Sifat itu kodrat, ada 2, yang satu sifat, yang satu tingkah. Nah, kalau dia bertingkah pada sifatnya, terus dia bergerak, nah itulah hayatnya Allah. Yang terlihat itulah zat. Jadi semua yang terlihat ini berasal dari zatnya Allah. Nah, demikian kita akan coba muzakarah biar lebih paham lagi. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablignya memandu jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Insyaallah amin. Ya, kepada grup 12 salik yang ingin bertanya kepada Buya, silakan tekan tombol tanda lambang tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya.
Kalau kita mengaku murid, belajar, murid itu tugasnya bertanya. Nah, jadi kalau enggak bertanya, kapan bisa pintarnya? Silakan. Kepada Ibu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ayah. Aku bersifat atau bertingkah pada sifatnya sendiri, itu bagaimana itu, Ayah? Ya, bisa kita rasakan. Kalau kita sudah siap mengakui yang terlihat ini adalah zatnya Allah, yang bergerak ini adalah tingkahnya Allah, dan fasilitas ini adalah kodrat sifatnya Allah. Jadi di sini kita tanpa kita sadari, kita sudah la maujudun illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau kita mendengar azan, tolong audionya dimatikan nanti. Kalau kita dengar azan, la ilaha illallah, sab jelas di situ. Kita harus menyaksikan aku yang bersifat pada sifatku sendiri. Kehidupan ini adalah kehidupan dia. Apa kamu ingin merasakan berkodrat sebagai wujudnya Allah? Boleh. Apa kamu ingin merasakan wujudnya umat? Boleh. Contoh apa? Kalau kita ingin marah, kita pinjam wajah orang dulu enggak? Enggak perlu kan? Terus kalau kita ingin senyum, minjam wajah orang juga enggak? Tidak. Bisa kan kita sendiri begitu? Nah, coba kamu datangkan dua rasa itu dikala kamu mencintai Tuhan, menghadirkan rasa, dan mencintai berposisi sebagai umat, menghadirkan rasa keumatan. Dan itu akan terjadi apabila kamu laksanakan. Jangan kamu pikirkan. Paham? Kerjakan dengan ikhlas. Paham? Insyaallah, Ayah. Jadi tidak susah-susah lagi kan berdoa, sudah dekat Allah itu. Kalau kita sabar mengaji, pasti kaji itu akan membawa kamu menyatu dengan Allah, bukan mendekat yang pada yang satu, tapi sabar dan yakin ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Maralian, silakan bertanya kepada Buya. Silakan. Suaranya. Ibu Maralian silakan bertanya kepada Buya. Sudah, silakan bicara, silakan. Suaranya sudah ada itu, silakan. Oh, mungkin bermasalah audionya. Lanjut yang lain dulu sambil benarin. Ayo tinggal bicara saja, bicara. Ayo lanjut yang lain dulu, silakan. Ayo, Laumah tadi angkat tangan, coba.
Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka, Bu. Dibuka videonya. Nah, tuh. Iya, boleh. Bau Iya. memang yang dipaparkan ayah itu kira-kira sudah paham, sudah merasakan, tapi belum pasaman. Iya. Karena kita belum mencintai dan belum memuliakannya. Di jalan Allah, kalau kita putus mahabbah atau putus rasa mengharap dan ketergantungan kita kepada wujud itu, maka rasa itu tidak akan datang. Hanya mengerjakan seperti dukun minta obat, bacakan selesai. Nah, itu enggak berlaku di jalan Allah. Di jalan Allah harus dihayati, dicintai, dan dijadikan rasa syukur yang sangat besar. Kan Allah bilang, apabila engkau bersyukur dengan nikmatku, maka akan kutambah nikmat itu. Nah, bersyukur nggak kita? Orang capek-capek cari Tuhan, kita diridhoi mursyid mengamalkan. Kalau hanya membawa jiwa kebatinan, tidak akan jalan. Seperti kita melaksanakan ibadah amaliyah. Tapi kalau kita benar-benar bersyukur, insya Allah, ya Allah, bertahun-tahun saya mencari jalan ini, sekarang sudah dapat merasakan kehadiranmu ya Allah, alhamdulillah. Kan begitu. Nah, bukan kita, oh sudah saya coba sana. Ya, manusia aja percaya sesama manusia itu bisa lama. Nah, Allah bukan dia meminta persyaratan kepada kita, tetapi dia meminta sebuah undangan hati kita. Paham? Paham memang, tapi ya enggak aman. Ya, itu enggak bisa. Kalau aman nanti, karena kajinya baru dalam perjalanan. Ya, belum bolehlah kau minta aman baru sampai seperempat jalan sudah mau sampai di rumah. Nggak bisa lah macam tuh, ya kan? Tapi bilang ayah, kalau enggak pasaman, enggak aman. Insya Allah. Ikuti terus insya Allah ya. Kalau sudah sampai di terminalnya barulah aman kita, ya enggak? Oh, jauh lagi ya? Oh, enggak jauh lah, dekat lagi. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Ya, selanjutnya Ibu Loma tadi yang ingin mau bertanya kepada ayah. Silakan. Ya, silakan. Oh, tolong dimatikan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat-sehat. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Ayah. Aku bersifat pada diriku sendiri itu kayak. Jelas ya. Iya. Jadi pengakuan dan pernyataan Allah pada diri kita inilah yang harus kita terima. Nah, contohnya kita menerima pernyataan seorang pasangan hidup kita. Apa kata pasangan hidup kita? Engkaulah jiwa dan ragaku. Padahal dia laki-laki. Tapi karena dia sayang, dia cinta, dia merasakan, lupa dia kalau dia laki-laki. Nah, begitulah kita. Di saat menerima pernyataan Allah atau kharirinya Allah pada diri, lupa kita atas pengakuan selama ini
kalau ini adalah diri kita, bukan diri amanah yang dititipkan. Begitu. Menjiwainya harus seperti itu. Kenapa? Ini fitrah. Yang sekarang ini fitrahnya dia yang dikedari kodrat ketuhanan yang difitrahkan menjadi kodrat kemanusiaan. Nama-namanya semua nama-namanya dia. Nggak ada nama bapak kita dari kodrat sifat itu. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Nah kita akui selama ini kodrat Allah, kodratnya aku, kodrat Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, sampai 7 tingkat. Selalu kita mengembalikan diri fitrah ini menjadi miliknya lagi. Witirkan setiap habis sholat yang 7 itu. Baru kita katakan masuk yang 7 kedua. Ya kan gitu. Nah 7 kedua kan selama ini kan kita suruh mengamalkan. La maujudun illallah, la basirun illallah. Ya kan gitu. La sami'un illallah, la mutakhallimun illallah. Nah gitu. Kita witirkan sehari-hari, apalagi di waktu yang lebih tenang. Itu insyaallah. Jadi disinilah kita melihat bahwanya diri zahir ini adalah zat yang terlihat dan dia hidup, bersifat dan bergerak, dan tidak adalah aku melainkan wujudmu semata. La ilaha illallah. Itu. Dan disitulah kita mengakui kodrat ini adalah hak milik daripada Allah. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Paham? Insyaallah ya, saya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Budi Prawieno yang ingin bertanya kepada Buya. Silakan, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lipah. Semoga Ayahanda Guru sehat selalu dan bisa membimbing kami ke jalan yang benar, Ayah. Insya Allah, amin. Sesuai dengan pengkajian malam ini yang Ayah Guru berikan pencerahan kepada kami, aku berwujud pada diriku sendiri ataupun aku bersifat pada diriku sendiri. Mohon Ayah Guru luruskan lagi di sini yang mana yang dikatakan aku dan yang mana yang dikatakan diri itu, Ayah Guru. Terima kasih, Ayah Guru. Baik, kalau yang dikatakan aku, inilah yang bergabung aras dengan sirnya. Karena aku itu kan berasal dari ha dan u. Ya. Nah, la berasal dari la. Nah, dari lam adalah ha, lam ini aras, kekuatan. Nah, ini ha kalau di hijahiyah Al-Quran. Kalau u adalah alif sir, tidak terlihat, berarti ini alif domah u, hu. Artinya rahasia. Inilah yang menjadi hu. Jadi kalau kita bilang aku, ini adalah wujud sir, yang wujud sirnya yang ada di dalam kekuatannya sendiri. Gitu kan? Nah, buktinya apa? Setelah dia bertingkah kepada sifatnya, yang ha tadi jadi jasad, yang u adalah hayat yang bertingkah. Nah, inilah yang menjadi zat dan sifat. Jadi inilah hayatnya Allah, inilah keakuannya. Jadi makanya dia katakan aku adalah aku. Aku keakuan dirinya. Begitu dia bergerak dan hidup terlihat, inilah keakuan sebuah diri dan keakuan sebuah wujud. Itu makanya dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri.
Nah, gitu. Sifatnya apa? Ada af'al, ya. Pada kodrat sifat. Kalau kodrat sifat yang 7 tadi, yang 7 itu kalau nggak ada hayat kan nggak bisa dia bergerak apa-apa, nggak bisa dia memandang, nggak bisa mendengar. Nah, jadi disinilah dia bertingkah atau bersifat. Nah, bersifat itu bertingkah. Ya, hak dengan u tadi kita anggap hak dengan u aja, ya, atau aras dengan sir, ya kan gitu. Karena hu itu kan berasal dari aras dengan sir, atau kekuatan atau dengan rahasia, atau kekuatan dan rahasia. Nah, akhirnya terasa keakuannya dikala kita melepaskan keakuan kita. Kalau yang bergerak ini dan yang bertingkah ini adalah pernyataan yang sudah kita dengar dari seorang mursyid, guru kita. Berarti sudah sampai ayat-ayatku kepadamu, dan apabila engkau ingkar maka aku akan murka kepadamu. Itulah sifatnya Allah kepada kita. Nah, kalau di situ kita sudah merasakan nikmat sekali, kita hadirkanlah dengan seperti kita mewitirkan Al-Fatihah. Ya. Nah, di Al-Fatihah akan lahir 2 pandangan, yaitu yang memandang keihsanannya, yang dipandang adalah kedirikan sifat kerahimannya. Gitu. Paham? Insyaallah ya guru, terima kasih atas penjelasan ayah guru. Iya. Barokah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 24 jam itu, 24 jam itu kita merasakan dan menikmati aku bersifat pada sifatku sendiri. Jadi kalau sudah diri sifat ini kan saya sudah ajar bagaimana orang yang di luar kaca dengan yang di dalam kaca. Nah, yang diri sifat ini adalah orang yang di dalam kaca, itu yang ahyan kerajiah itu. Di dalam tubuhnya ini itulah ayan sabita yang bening seperti kaca. Nah, gitu. Dan mana tingkahnya? Ini mu'ad. Mau makan dia, mau minum, mau jalan, mau kemana, itu mu'adnya. Gitu. Nah, coba dirasakan 24 jam. Mumpung ada masalah, mumpung ada perilaku, mumpung ada teman, mumpung ada lawan, maka kita bersosialisasi dengan kodrat itu. Latihan. Nah, anggap aja semua kejadian itu latihan, karena kulla min indallah. Gitu. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah ya guru. Iya. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, selanjutnya kepada Pak Saripudin yang ingin bertanya kepada Buya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga terus membimbing kami. Insyaallah. 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 Silakan. Ini Buya, tadi di sini signalnya agak apa Buya, tapi dapat dicerna juga bahwasanya judulnya tadi aku bersifat kepada sifatku sendiri, Yeah. atau aku tingkah kepada tingkahku sendiri. Yang saya ingin tanyakan Buya, apakah ini makomnya sudah makom sihir atau masih
di wahid atau ahad gitu Buya. Mohon diperjelas Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi dia sudah dalam makom ha atau hu. Hu itu kan sudah dikatakan berasal dari aras dan sir. Berarti ini adalah makomnya sir gitu. Ya. La ilah, la itu aku, ilah itu hidup, rahasia. Aku yang rahasia dan aku hidup. Laha, dan bersifat Allah pada sifatku sendiri. Nah itulah makanya di sini pernyataannya la ilaha illallah, dan sampai rasa itu, sampai wujud itu datang dan berubah dalam pengakuan dan dikadimkan, dinyatakan oleh kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam pengakuan mutlak, ya, dalam pengakuan mutlak. Mutlak itu tidak ada pertimbangan ragu-ragu lagi. Bagi orang yang mencintaiku dari namaku menuju diriku, itulah yang tidak akan kutolak kehadirannya. Maka berjuanglah, bermujahadahlah. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa, karena ini nyata. Al-Haqqul Mubin. Ini adalah kajian nyata. Yang tidak nyata itu kita, yang nyata itu Allah. Dalam hakikat sirnya adalah wujud yang terlihat, disebut dengan kenyataan sifatku sendiri. Jangan kita yang merasa ada Allah yang rahasia. Diri itu yang rahasia, Allah adalah wujud dan ada, nyata pada zat, hidup dan hayat pada sifat. Begitu ya. Insyaallah. Jadi kalau melihat tubuhmu dari sekarang, kamu sudah melihat wujudnya sendiri. Kalau kamu bertingkah, kamu sudah bisa menikmati wujud itu, ya. Dan kamu ingin beriman kepadanya, maka kamu juga yang akan menghadirkannya. Dan apabila kamu menyatakan wujudnya semata, kamu juga yang bisa menyatakannya. Inilah yang saya bilang, kalau kita marah tidak mungkin pakai wajah orang. Ya, kalau kita ingin tersenyum, nggak boleh juga pakai wajah orang. Apa kita nggak bisa? Nah, inilah hakikat ketuhanan dan keumatan yang disebut dengan kodrat hamba. Hamba itu hamba Allah dan hamba Allah. Nah, inilah dua sebutan tapi dalam satu kodrat. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah gitu. Jadi mencobanya dengan hati nurani, dengan rasa penuh cinta kepada Allah, ya, benar-benar dengan mahabbatullah, karena kerinduan Allah lah yang paling berat, segala berat yang dari yang terberat. Inilah yang menjadi dasar utamanya. Orang yang bermahabbah adalah insan yang paling tinggi derajatnya. Maka itu ya. Jadi mahabbah adalah kodrat keinsanan yang paling tinggi. Gitu. Paham kira-kira? Insya Allah Buya. Insya Allah itu. Silakan, masih ada pertanyaan? Jadi saya harapkan kepada grup 12, jadilah kamu orang yang mencari Tuhan dan tanpa banyak alasan. Apabila kamu beralasan, berarti keyakinanmu sudah berganti dengan alasan. Kalau alasan tidak ada di jalan Tuhan, itu. Kalau tidak ingin mengakui adanya Tuhan melalui dirimu, silakan cari Tuhan lain dan bumi lain.
Tukut si Allah itu kerasnya. Tapi kalau kamu menerima kenyataan, kenapa kalau kenyataan pasanganmu bisa kamu terima dan tanpa pikir panjang kamu terima? Tapi kenapa pernyataan Tuhan pada dirimu mikir-mikir baru nerima? Apa enggak terbalik? Nah ini hati-hati, mendengar kajian ini adalah amanah yang sudah sampai kata Allah. Maka kecuali tidak sampai amanah kepadamu, mungkin kamu ingkar. Tetapi kalau amanah sudah sampai dan tidak kamu imani, berarti kamu mungkar. Nah jadi jangan sekali-kali kufur nikmat. Belajarlah mencintai Allah dari dirimu sendiri. Gitu ya. Dengan sudah jalan diberikan dan cara menjalankan pun sudah diberikan. Tinggal lagi kita punya niat bertuhan kepada Allah atau tidak. Ingat, setiap orang yang berilmu belum tentu beribadah. Kenapa? Karena hatinya belum mengakui Tuhan, zikirnya hebat. Tapi setiap orang yang beribadah, ilmu itu adalah jalan buat dia untuk beribadah. Ya, inilah terjaga keumatan dan ketuhanan yang timbul dari dirimu sendiri. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.